Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran part 2 untuk persiapan PTS 2 tahun pelajaran 2020-2021. Dan saya berharap sejak video pertama di-share baru beberapa anak yang membuka. Saya mohon untuk yang video yang kedua nanti agar semuanya menyimak dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Sebab kalau kalian tidak menyimak video ini, maka saya yakin kalian akan bermasalah dalam dalam PTS besok, karena semuanya sudah saya siapkan di situ. Dan saya berharap dilihat videonya, di-download supaya offline dicermati satu persatu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari part 1 yang pada saat itu baru nomor 1 sampai 10, dan ini kelanjutannya nomor 11 sampai 20, dan mungkin beberapa materi kita belum bahas di PJJ karena waktunya memang sudah sangat terbatas, tapi materi ini terus terang saja sudah pernah kalian peroleh di SD, yaitu tentang bangun ruang nanti pada bagian belakang. Baik, kita lihat soal yang pertama. Seorang anak tingginya 160 cm mempunyai panjang bayangan 60 cm. Pada waktu yang bersamaan sebuah tiang bendera panjang bayangannya 12 meter. Tentukan tinggi tiang bendera itu. Jadi gambarannya di sini ada dua benda. Yang pertama adalah anak dan yang kedua adalah tiang bendera pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan. Ini sebagai gambaran saja. Di sini ada dua benda, yang pertama adalah anak. Ini hanya sekedar gambaran saja, ya, pada saat yang bersamaan. Dan satunya tiang bendera. Ini mohon maaf, tiang benderanya agak pada saat yang bersamaan, berarti waktunya sama dan tempatnya juga sama. Kedua benda ini yang terdiri dari anak dan tiang bendera ini, datanya sebagai berikut. Anak tinggi badannya 160, ini 160. Panjang bayangan ya, karena sinar, ya, taruhlah sinar dari arah mana, ya dari sini mungkin, ya, dari pojok sini sinar. Ini ada matahari terkena sinar, ya, sehingga muncul bayangan. Ini bayangannya ini untuk anak dari sini sampai sini. Ini bayangan anak. Nah, ini bayangan bendera dari sini sampai sini. Ini bayangannya. Ini berkas sinarnya saya tarik berkas sinar, ya. Jadi kalau sinar itu digambar berkasnya ini lurus, mestinya ini lurus, sejajar mestinya, ya. Nah, sehingga antara bayangan anak dan berkas sinar, kemudian tiang bendera, bayangan tiang bendera dengan berkas sinar seolah-olah membentuk segitiga, dan ini sebangun. Data berikutnya adalah panjang bayangan anak ini 60 cm. 60 cm. Kemudian tiang bendera panjang bayangnya 12 meter. Ini 12 meter. Pertanyaannya, lah tinggi ini berapa? Nah, ini cara menjawabnya sama dengan perbandingan, ya. Itu ilustrasinya kayak tadi. Jadi cara menjawabnya pakai perbandingan. Sisi yang bersesuaiannya adalah soal aplikasi penerapan kesebangunan pada kehidupan sehari-hari. Di sini menceritakan tentang tinggi benda dan bayangan. Jadi kalau ada dua benda yang berdekatan pada saat dan waktu yang bersamaan, maka antara tinggi benda dan bayangan akan membentuk segitiga, dan di situ sebangun. Sehingga konsep penyelesaiannya pun menggunakan kesebangunan seperti halnya pada part 1 kemarin. Mari kita jawab.
Anda bisa menggunakan ABC untuk memberi tanda pada titik-titik ini. Tidak pun tidak masalah. Kalau tidak pakai ABC mungkin bisa menggunakan begini. Tinggi anak ya. Tinggi anak berbanding tinggi anak kan otomatis seletak dengan tinggi bendera toh. Bawahnya adalah tinggi tiang bendera. Ini saya singkat dengan T tiang ya. Akan sama dengan bayangan anak atau panjang bayangan anak. Saya singkat dengan bayangan anak per panjang bayangan tiang bendera. Ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak. Jadi kalau yang atas anak, ini pun yang sebelah kanan atas juga anak. Yang sebelah kiri bawah adalah bendera, sebelah kanan yang bawah pun bendera. Itu namanya bersesuaian atau seletak, jangan disilang. Mari kita masukkan angkanya. Tinggi anak berapa di situ? 160 cm. 160 berbanding. Kemudian tinggi tiang bendera. Yang ditanyakan tinggi tiang bendera, berarti kita lambangkan dengan T misalkan. Sama dengan bayangan anak 60 cm. Berbanding bayangan tiang bendera 12 meter. Ini mau dinyatakan dalam sentimeter juga boleh. Dalam meter pun juga nggak masalah. Nanti sudah pernah kita bahas di video pertama bahwa itu nanti satuannya akan tercoreng, akan hilang. Sehingga ini kalau mau dijadikan senti semua juga nggak masalah. Tidak pun nggak masalah. Langsung kita kalikan silang. Yang atas depan dengan bawah belakang. Yang bawah depan dengan atas belakang. Makanya dinamakan silang. T dikalikan 60 sama dengan 160 kali 12. Kita mau nyari T, maka T sama dengan 160 kali 12 dibagi berapa? Dibagi 60. Ini kita corek. Tapi hati-hati, jangan dicorek 60 ini hilang, yang bawah 60 hilang, jangan sampai itu. Itu penyederhanaan yang ngawur. Atas dan bawah kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya ini saya bagi 12 habis. 60 bagi 12 5. Nah 5 kita bagi 5 habis. 160 dibagi 5 berapa? Yang 100 bagi 5 20. Yang 60 bagi 5 12. Berarti 20 tambah 12 berapa? 32. Sehingga T nya sama dengan 32 kali 1 sama dengan berapa? 32. Sehingga jawabannya adalah A, 32 meter. Nah, itu nomor 11 ya. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya ya. Kita lanjutkan dengan nomor 12. Silakan dipahami. Jadi hampir sama dengan kemarin ya. Jadi hampir sama dengan kemarin. Cara membandingkannya, cara menyelesaikannya bersama, cuma aplikasi penerapannya berbeda-beda. Di sini adalah dalam bentuk perbandingan. Nomor berikutnya nomor 12. Segitiga ABC siku-siku di A. Jelas sekali. AD tegak lurus BC. Ini garis AD tegak lurus BC, ada tandanya siku. Jika panjang BD 18 dan CD 8, maka panjang AD berapa? Ya, baik. Ini kesebangunan atau dulu ada yang mengatakan sebagai teorema garis tinggi. Di situ segitiganya sebetulnya sebangun ya, antara segitiga yang kecil, segitiga ADB dengan segitiga CAB ini sebangun. Cuma di sini Pak Guru lebih menekankan, mohon maaf di sini kamu harus menghafalkan. Ada rumus cepatnya, silakan nanti dihafalkan. Saya tuliskan di sebelah kanan sini. Dan seperti biasa nanti format PDF-nya juga kami kirim.
Yang pertama ini silakan yang berkaitan dengan tipe soal seperti ini, kalau ada gambar seperti itu, yang pertama, kalau yang ditanyakan adalah AD, maka AD kuadrat sama dengan, ini AD ya, A sampai D, perkalian dari ini, BD dikalikan CD. Jadi AD sama dengan BD dikalikan CD. Ya, silakan dihafalkan. Nomor 2, kalau yang ditanyakan AB, maka AB kuadrat sama dengan, nah, AB kuadrat, jawabannya adalah ini, BD dikalikan sisi miring dikalikan dengan BC. Jadi kalau yang ditanyakan AB, ini AB, maka yang dekat dengan AB siapa? BD. Jadi BD kali sisi miring atau BC. Yang terakhir, ketiga, kalau ditanyakan dengan AC, Anda lihat bagian sisi miring yang dekat dengan AC siapa? CD. Berarti jawabannya adalah CD kali sisi miring kali BC. Dan ini kalian harus hafal. Ini cara mendapatkan ini juga pakai perbandingan. Nanti akan diperoleh 3 rumus itu. Di situ yang ditanyakan adalah berapakah panjang AD jika BD 18. Ini 18. Kemudian CD 8, ini 8. Jadi jawab AD kuadrat sama dengan BD dikalikan CD. Kita masukkan angkanya. Sama dengan 18 dikalikan 8. Berapa? 18 kali 8. 8 kali 8, 64. 6. 1 kali 8 tambah 6. 14. Sehingga AD kuadrat sama dengan 144. Maka AD kuadratnya hilang, berubah jadi akar. 144 di akar ketemunya 12, sehingga jawabannya adalah D. Iya. Nah itu, ini kata kunci dari soal ini adalah, meskipun itu pakai perbandingan, kalian harus hafal. Jika ditanya AD seperti ini, jika ditanya AB seperti itu, jika ditanya CD seperti itu. Sorry, AC ya. Kalau ditanya CD berarti ya pakai rumus nomor 3. Kalau ditanya BD pakai rumus nomor 2. Ya, jadi tergantung dari nanti pertanyaannya itu seperti apa, datanya seperti apa, maka kita bisa menggunakan satu di antara 3 itu. Baik, kita lanjutkan di soal yang berikutnya. Nomor berapa? Berarti nomor 13. Ya, nomor 13 Anda cermati seperti itu. Diketahui trapesium ABCD, AB 14, CD 24, AK berbanding KD 2:3, berapakah panjang KL? Ini juga sebetulnya bagian soal penerapan dari kesebangunan. Cara mengerjakannya sebetulnya juga pakai pakai perbandingan, tapi di sini sudah ada rumusnya, rumus perbandingannya sudah ada, dan kalian nanti tinggal menggunakan rumus itu. Lagi-lagi seperti nomor 12, jadi Anda harus hafal. AB 14 kita masukkan di sini, AB 14. Sorry. Ini 14. Kemudian CD yang atas ini 24. Kemudian AK berbanding KD, AK ini berbanding KD sama dengan 2, yang bawah 2 berbanding 3. Sama saja di sini 2, di sini 3, sama saja. Tapi bukan berarti panjangnya 3 ini panjangnya 2, tidak, tapi hanya perbandingan ya. Bukan menyatakan panjang, tapi nilai atau besaran dari perbandingan itu. Berapakah panjang KL? Nah, ini KL ini rumusnya seperti ini. Ini tolong nanti juga dipahami. Ini kita silang. Yang 2 di bawah kamu kalikan dengan angka yang di atas.
yang 3 di atas kamu kalikan dengan sisi yang di bawah, sehingga KL sama dengan 3 kali apa ya, 14 ya, ditambah yang bawah 2 kali 24 dibagi 2 ditambah 3. Ini rumusnya itu. Sehingga KL sama dengan 3 kali 14 berapa? 42 ya. Ditambah 2 kali 24 48 dibagi 2 tambah 3 5, sehingga KL sama dengan 42 tambah 48 80 tambah 10 9 dibagi 5, ketemunya berapa? 16 apa 18? Ya, jawabannya adalah 18, sehingga jawabannya adalah B. Nah, itulah, semua soal ini tipe standar semua, jadi tidak sulit. Jadi saya berharap dipelajari, saya yakin bisa. Tidak ada yang sulit di sini karena semua soal tipenya standar. Baik, kita lanjutkan nomor 14. Ya, di situ ada 2 gambar. Ya. Gambar apa? Gambar segitiga kongruen. Apa itu kongruen? Nah, ini saya berikan sedikit tambahan. 2 buah segitiga dikatakan kongruen. Itu banyak sekali syaratnya ya. Kongruen itu paling gampang adalah itu bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukurannya. Ukuran itu menyatakan bermacam-macam. Ukuran sisi dan besaran sudut itu adalah sama persis. Sama ya. Jadi ada 2 segitiga yang sama persis ya, bentuknya sama, artinya sama-sama segitiga. Ukurannya berarti menyatakan panjang sisi, sudutnya juga bisa sudut sama. Itu namanya segitiga yang kongruen. Ya. Misalnya di sini segitiga ABC ya, sudut A 60, sudut B 65, sudut C 55, panjang BC 10, panjang AC 12. Sementara segitiga PQR sudut Q 55, panjang QR 12, panjang PR 9. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut R? Ini tengah-tengahnya adalah huruf R, berarti sudut R, dan panjang AB. Jadi yang ditanya ini berapa, dan AB mana? Ini berapa? Nah, caranya gimana? Ya, Anda bandingkan 2 segitiga itu, Anda lihat kanan dan kiri, kamu pasang-pasangkan ya. Kamu gambar ulang, diposisikan sama persis juga boleh, tidak pun nggak masalah. Sekarang kita tinggal lihat ini. Sudut 55, ini 55. Jadi 2 segitiga ini kongruen, berarti sudutnya sama persis. Panjang sisinya juga sama persis, cuma nama segitiganya beda, letak sudut dan sisinya juga berbeda-beda. Nah, caranya bagaimana ya, kita otak-atik dulu. Misalnya begini, setiap sudut berhadapan dengan sisi yang bersesuaian. Jadi sudut 65 di depannya siapa? 12. Sekarang sudut 55 di depannya berapa? Oh, belum diketahui. Sudut 60 di depannya berapa? 10. Pindah ke segitiga ini. Ini sudut 55 di depannya berapa nih? 9 cm. Anda lihat 55. Maka di depan 55 sama dengan ini 9. Berarti panjang AB 9. AB jawabannya 9. Kalau kita cari sudutnya, kita lihat ini 9 ya. Berarti udah ketemu ini berapa ini? 9. Ini 10, ini 12. Ini 9, ini 12, maka ini pasti 10. Sehingga semua sisi sudah kita pasangkan, sudah kita temukan panjang sisinya. Sekarang sudutnya. Ini yang di depan 55 9. Yang di depan 10 siapa ini? Yang berhadapan dengan sisi 10 cm. Kita lihat.
60 derajat. Berarti 10 ini sudut yang berhadapan yang mana? Yang ini toh. Oh, berarti ini 60. Sudut R 60. Kemudian yang 12, Anda lihat 12, sudutnya berapa nih? 65. Maka ini pasti 65. Nah, itu rumit, ruwet, tapi mudah. Mudah kalau kamu nyimak berurutan dari depan. Kalau enggak ya nggak bisa, saya pastikan nggak bisa. Sehingga sudut R sudah ketemu, sudut PR Q besarnya adalah 60. Jadi ini sudut yang dinyatakan dengan 3 huruf. Kalau dinyatakan dengan 1 huruf, boleh juga disebut dengan sudut R. Baik, gampang ya nomor 14. Kita beralih ke nomor berikutnya. Nomor 15. Nah, ini sudah masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Suatu tangki berbentuk tabung, tingginya 80, jari-jarinya 14, luas permukaan tangki seluruhnya adalah titik-titik. Jawab, ini jelas rumus ya. Jadi di sini Anda nanti harus hafal rumus-rumusnya. Silakan catatan SD-nya dibuka atau buku panduan Anda belajar dipelajari. Catat ya. Di sini luas tangki sama dengan luas tabung. Rumusnya adalah, ini harus hafal ya, 2PR kali dalam kurung R ditambah T, di mana R adalah jari-jari, jari-jari, sedangkan T adalah tinggi tabung. Tinggi tabung atau tangki sama saja. Sehingga mari kita jawab, maka luas tabung atau luas tangki sama dengan 2 kali P. P itu besarannya. Ada dua macam P, yaitu 3,14 dan 22 per. Kita pakai pan yang mana, atas atau bawah, tergantung jari-jarinya. Di sini jari-jarinya udah diketahui. Jari-jarinya sama dengan setengah dari, udah ada itu 14, jari-jari 14. Dan tingginya sudah diketahui, yaitu 80. Maka tinggal dimasukkan aja 2PR, P-nya otomatis 22 per 7, karena P-nya kelipatan 7. 2PR, 2 kali P kali R, R-nya adalah 14. Kali dalam kurung R tambah T, 14 ditambah 80. Kita lanjutkan, kita corek 7-nya 1, ini 2, tinggal 2 kali 22 berapa? 44 ya. 44 kali 2 88, berarti 88 dikali 14 tambah 80 berapa ya? 94. Maka luasnya kita hitung aja. Ya, kita hitung di sini. 94 dikali 88. Satuannya ini cm semua ya. 4 kali 8 30, 23. 9 kali 8 72 tambah 3 70. 5 kan ya? 5. Sama 4 kali 8 juga 32, 3. 9 kali 8 72 tambah 3 75. Sehingga jawabannya adalah 2 7 berapa? 28 ya. 8.272 cm persegi. Ya, sudah selesai nomor 15. Ya, ini saya mohon Anda pahami satu demi satu, nanti dipelajari ulang ya. Saya yakin Anda bisa. Kita lanjutkan nomor berikutnya, kita kejar waktu ya, biar videonya tidak terlalu lama. Ya, nomor berapa? Berarti nomor 16 ya. Sebuah kerucut garis pelukisnya 25, tingginya 24. Maka luas selimut kerucut bla 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 bla. Baik. Berarti Anda harus hafal kerucut. Kita ingat di SD ya, ini ilustrasi aja ya, ilustrasi. Ini gambar kerucut. Seolah-olah seperti segitiga ya. Bawahnya lingkaran, ini adalah tinggi, ini adalah diameter. Nah, seperti itu.
Ini namanya garis pelukis, dilambangkan dengan S, dinamakan garis pelukis. Kemudian ini adalah T, tinggi kerucut, ini R, jari-jari. Nah, antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari, karena di situ membentuk segitiga siku-siku, ya ini kalau saya arsikan, ini di dalamnya itu seolah-olah itu membentuk segitiga siku-siku. Masih ingat teorema Pythagoras ya? Siku-siku, ini S, ini T, dan ini R, maka berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini dihafalkan. Dan di sini berlaku triple Pythagoras. Nah, ilustrasinya itu untuk menuju ke soal tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Diketahui T-nya sudah ada, yaitu 24. Kemudian garis pelukis S. Berapa itu? 25. Pertanyaannya adalah luas selimut. Luas selimut tak singkat dengan LS. Nah, ini ya hafal rumusnya ya. P R S. Nah, P R S. T sudah ada, S sudah ada, R-nya belum ada, maka dari sini kita mencari R. Mencari R. Pakai rumus ini. Kalau yang ditanyakan S seperti itu, maka kalau yang ditanyakan R ya menjadi begini. S kuadrat dikurangi T kuadrat. Sama dengan S kuadrat berapa S? 25 kuadrat dikurangi T kuadrat. T-nya berapa? 24, maaf ini belumnya belum ketulis. Nah, begitu. 24 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625. 24 kuadrat 576. Ini harus hafal ya. Kamu harus hafal dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya sampai 30 kuadrat. Ini harus hafal. Pun demikiannya kalau di akar 1 berapa, akar 4 berapa, akar 9 berapa, dan seterusnya sampai akar 900 itu harus hafal. Kalau tidak akan keteteran di sini. Kembali ke sini, maka R-nya udah kita dapatkan berapa ini? 49. Ya, ini 625 dikurangi 576, 49. Sehingga R sama dengan akar dari 49, ketemunya 7. Masukkan ke sini. Maka luas selimut PRS 22/7 kali R. Tadi kita udah dapat R itu berapa? 7 nih loh. Di PRS, S-nya tadi udah kita dapat ini. S-nya udah diketahui 25. 7-nya dicorek. Sehingga tertinggal 22 kali 25. Dan tinggal mengalihkan lah. 22 kali 25 ini kalau tidak salah ya 550 apa? Sentimeter persegi. Sehingga jawabannya adalah C. Ya, gampang, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu yang nggak mau berusaha, pasti sulit. Kalau mau berusaha ya nggak ada yang sulit. Mari kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 17. Ya, volume tabung yang memiliki jari-jari 14 dan tinggi 10 adalah titik-titik. Gampang sekali ini. Ini rumus-rumus dasar. Jadi belum penerapan, jadi kita pakai yang dasar-dasar aja. Diketahui, kita tulis dulu yang diketahui. Jari-jarinya adalah 14, tingginya adalah 10. Yang ditanya, tadi diketahui, biasanya seperti itu. Ditanya berapakah volume dalam cm3. Volume tabung harus hafal ya, ini SD. Volume apa ya? Luas alas kali tinggi berarti P R kuadrat kali T. P-nya berapa? Karena T-nya adalah 10 ya, berarti T-nya 10. Iya, T-nya 10, R-nya 14, berarti P-nya 22/7. Ini pakai 22/7. P-nya ya, kita pakai P 22 per 22
20. Maaf, penternya ini agak kacau ini, ketekan, maaf ya, ini saya hapus dulu. Ini hapusnya harus keluar, maka saya pindahkan aja ya. Ini saya pindahkan aja, maaf, saya pindahkan aja sebelah sini. Maaf, ini saya ketekan ini tadi tombolnya. Ya, saya hapus dulu biar tidak mengganggu ini. Saya hapus dulu, saya ulangi dari depan ya. Iya. Ya, kita ulangi dari depan nomor 17. Saya ulangi dari yang diketahui kita tulis dulu. R nya sama dengan 14, kemudian tingginya sama dengan 10, maka volumenya adalah PR kuadrat T 22/7 kali R kuadrat kali 14, kumat lagi, kali 14 kali T nya berapa? 10. Iya, sama dengan ini, kita corek 7 nya dengan 14, ini tinggal 2, sehingga tinggal 22 kali 2 kali 14 kali 10 sama dengan 44 ya, ini 44 kali 140. Ini kita kalikan biasa, 140 kali 44, 0, 4 kali 4 16, 1, 5 ya, sama ya, 0 kali 4 0, 44 kali 16, 1, 5, sehingga 0, 6, 1, 6, sehingga jawabannya adalah 6160 cm. Karena volume maka satuannya adalah kubik ya. Maaf, ini nomor 17 agak banyak coretannya. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya adalah nomor 18 ya, tinggal 3 nomor lagi ya. Sebuah kerucut panjang diameter alasnya 14, tingginya 24, volume kerutnya berapa ya. Gampang ya, nggak ada yang sulit. Kita gambar dulu ya untuk ilustrasi dulu. Kerucut seperti ini alasnya lingkaran, ini tingginya, ini jadi diameter 14, berarti ciri-cirinya adalah 7, tingginya 24. Nah, pertanyaan volume berapa? Rumusnya apa? Volume sepertiga PR kuadrat kali TR nya sudah ada 7, T nya sudah ada 24 ya. Ini T nya sudah ada, gampang sekali. Ini jari-jarinya sudah ada, berarti nggak ada yang kita cari, langsung menuju volume. Maka sama dengan sepertiga kali P 22/7 kali R kuadrat. R nya berapa tadi? 7 ya. T kali 7 kali 7 karena kuadrat, kali T nya adalah 14. Yang bisa coret kita coret. Ada lagi yang bisa kita coret nggak? Kalau ada kita coret ya. T nya bukan 14, maaf ya, T nya 24, maaf, 24. Nah kayak gitu. Yang 3 kita coret dengan 24, maka ini 8, sehingga tersisa 1 kali 22 kali 7 nya tinggal 1 dikali 8. Urut dari depan, 1 kali 22 berapa?
22, 7 kali 8, 56. 22 kali 56. Ya, kita sama seperti tadi lah. 56 kali 20. 6 kali 2, 12, 1. 5 kali 2, 10, tambah 1, 11. Bawahnya pun pasti sama, 1, 1, 2. Karena sama-sama dikalikan 2. Sehingga 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Satuannya apa? Karena volume berarti kubik. Sehingga jawabannya adalah iya. Nah, itu nomor 18 sudah selesai. Kita lanjutkan menuju nomor 19. Sebuah balon berbentuk bulat jari-jari 15, maka luas permukaan balon itu adalah balon berbentuk bola. Berarti Anda harus hafal rumus-rumus yang berkaitan dengan bola. Ada luas dan ada volume. Kan luasnya kita cari dulu. Gimana luasnya? L sama dengan 4 pi/r kuadrat. Kalau volume 4/3 pi/r pangkat 3. Ini 2/4 juga volume bola. Pakai ini ya. Mari kita lanjutkan sama dengan 4 kali pi. Kita lihat jari-jarinya 15. Berarti kita gunakan pi 3,14. R kuadrat. R-nya berapa? 15. Berarti kali 15 kali 15. Sama dengan 4. Jangan dikalikan dulu. Biarkan seperti itu. Yang 15 kali 15, 220. Kita kalikan 3,14 dengan 225. 225 dikalikan 3,14. 1 per 1, 5 kali 4, 20 ya. 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Sekarang ini 5 kali 3, 15. 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 2 kali 3, 6. Kita jumlahkan 0, 5, 11 tambah 5, 16, 1, 7 tambah 2, 9 tambah 10, 1, 7. Jadi sama dengan, ini komanya berapa nih? 2. 1, 2, berarti di sini. Sehingga 4 dikalikan 706,5. Ya, berapa ketemunya? Ya, kita kalikan 706,5 dikalikan 4. 5 kali 4 berapa? 22. 6 kali 4, 24. Tambah 2, 26, 2. 0 kali 4, 0 tambah 2, 2. 7 kali 4, 28. Belakang koma 1. Nah, nih. 0 di belakang koma tidak ditulis, tidak apa-apa. Sehingga jawabannya 282. Karena luas maka satuannya persegi. 2826. Maka jawabannya adalah C. Baik. Sampailah kita pada soal yang terakhir, yaitu nomor 20. Sebuah kerucut volumenya 942 cm kubik, jika tingginya 9 cm, berapa jari-jarinya? Kerucut, kembali lagi kerucut. Diketahui volume 942. Tinggi sama dengan 9. Cuma itu yang diketahui. Pertanyaannya jari-jarinya berapa? Ditanya R-nya berapa? Jawab. Rumusnya V sama dengan apa? 1/3 pi/r kuadrat T. V-nya udah ada, yaitu berapa? 942. 1/3 P-nya kita pakai berapa ya? Ya, taruhlah kita pakai 3,14 dulu ya. Nanti kalau nggak pas ya kita ganti dengan 22 kali R kuadrat. Biarkan R kuadrat kali T kali 9. Sehingga 942 sama dengan 1/3 kali 9. Jawabannya 3 kali 3,14 kali R kuadrat. Saya belum mengalihkan ini dulu ya, nanti nunggu
nanti bisa dicorek dengan 942. Kita balik dulu, kita pindah ruaskan, istilahnya begitu, sehingga diperoleh 3 kalikan 3,14 kali R kuadrat sama dengan 942. Maka 3,14 kali R kuadrat, ini 3-nya kita pindah ke sini, 942 dibagi 3, 3,14 R kuadrat sama dengan yang 900 bagi 3, 300, ditambah yang 42 dibagi 3 berapa? 14 ya, 14. 300 tambah 14 berapa? 314 kan? Nah ini 3,14 R kuadrat sama dengan 314. Nah ini ternyata kita pakai P 3,14 ini udah pas ya, 3,14, sehingga R kuadrat berapa? 314 dibagi 3,4, ketemunya berapa? Ini sama persis, angkanya beda koma. Anda tinggal lihat yang di belakang koma berapa angka ini. 2 besar bagi kecil, maka ketemunya di atas 1, berarti jawabannya adalah 1, nolnya 2. Ini adalah R kuadrat, maka R berapa? Akar dari 100, ketemunya 10, itulah R. Selesai. Sehingga jawabannya nomor 20 adalah C. Demikian anak-anak, kita sudah membahas persiapan PTS yang kedua besok. Saya berharap semuanya mempelajari video ini, dipelajari dengan baik. Insya Allah kalau kalian belajar dengan baik, pasti nilai PTS-nya bagus. Tetap semangat dan tetap belajar, jadilah dirimu sendiri ya. Mudah-mudahan hasil PTS 2 besok memuaskan. Kurang dan lebihnya dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.